lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol. Cuma mungkin perbedaannya kali ini obrolannya tuh bisa menginspirasi nih. Betul, itu tadi ya kita udah sedikit mungkin detikers tentang pengorbanan seseorang yang sampai merelakan menjual tanahnya demi ambulans yang tentunya bisa dipakai bersama untuk semua masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nah ini kok bisa ya ada orang yang Masya Allahnya tuh seikhlas itu untuk mengorbankan ibaratnya ya, mengorbankan kepentingan pribadinya dia untuk kepentingan umum yang jauh lebih luas lagi. Betul, sangat menginspirasi, sangat mulia sekali. Jadi langsung aja kita ketemu sama sosok tersebut ya, siapakah beliau? Ternyata beliau ini adalah Aibtu Roni Setiadi selaku PS Kasubnit dari Binmas Air Satpolairut Polresta Banjarmasin. Kita langsung kenalan dan bertemu dengan Aibtu Roni. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Aibtu Roni. Mbak siapa nih? Mbak Indi dan Mas Aryo. Betul. Oh, Mas Indi. Mbak Indi sama Mas Ariel ya. Selamat Betul. kenal dulu, Pak. Salam kenal Aibtu Salam Roni. kenal juga. Panggil Indi dan Aryo aja ya, Iya, boleh. Pak Roni sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini Pak Roni kita sama dengan Aryo bajunya ya warna biru. Iya bener, Pak. Kompak gitu. Ini kode alam, mudah-mudahan aku juga bisa sama ikhlasnya sama Pak Roni gitu ya. Soalnya bener-bener kita tuh apa ya, dari tadi ya kita tuh sempat ngobrolin juga di belakang. Pak Roni, Masya Allah banget, kok bisa gitu ya ada orang yang mau mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan umum seperti Pak Roni. Padahal sebenarnya yang gak ada timbal balik juga yang didapatkan sama Pak Roni kan ya Pak ya. Sebentar Pak, kita masih ngecek suaranya nih Pak. Bapak apakah bisa mendengar suara kami dari studio? Terdengar jelas, Mbak. Oke, sudah Baik. ada Pak. Ya, baik. Silakan Bapak mungkin boleh bercerita seperti apa nih cerita awalnya Bapak sampai kepikiran nih Pak untuk menjual tanah, kemudian Bapak beliin uang jual tanahnya ke ambulans nih Pak. Jadi gini, Pak. Mas, pada tahun 2015 kebetulan saya karena posisi jaga kantor ada melihat sampah sedang bersandar di samping dermaga kantor kami. Saya dekati, ternyata di dalam sampah ada keadaan kritis dengan hamil 2 beserta anak kecilnya di dalam sampah. Begitu ditanya sama motoris sampah tersebut, saya bilang mau dibawa kemana? Mau dibawa ke rumah sakit Pak. Kalau tidak Bapak bisa bantu, kalau mencarikan mobil untuk evakuasi ibu ini ke Pak satu. Saya tunggu di Tampan aja, saya bilang. Itu saya carikan mobil, ada dekat dengan kantor saya sebuah mobil pickup yang terparkir di halaman belakang. Kemudian saya cari papernya, ternyata posisi dia keluar kantin. Waktu itu dia sedang makan, Mbak. Itu saya tanya, Pak, ini mobil sampean kan? Iya, katanya. Oh, izin Bapak bisa antarkan kah? Saya bilang ada yang sakit. Tolong diantarkan ke rumah sakit. Posisi pasien ada di dalam sampah. Saya mohon maaf Pak, tidak bisa katanya. Karena ini mobil perusahaan, saya nggak berani kalau ada apa-apa. Saya bilang, tolonglah Pak, ini demi kemanusiaan, demi nyawa orang, saya bilang. Tempat baru adu argumen saya di situ Mbak. Ternyata kawan di sampingnya mengizinkan untuk membawa ibu tersebut. Begitu kita evakuasi dari sampan menuju mobil tersebut sampai ke rumah sakit, alhamdulillah si pasien dapat dilakukan pertolongan Pak. Selang 3 hari setelah itu saya ketemu sama bapak-bapak yang bawa sampan itu, saya tanya, Pak, di mana kabar ibu yang kita antar kemarin ke rumah sakit? Untuk ibunya tidak apa-apa katanya, tapi untuk kondisi anaknya dalam perut meninggal dunia. Turut berduka ya Pak ya. Oke, Bapak jadi dari cerita tersebutlah akhirnya Bapak tergerak gitu ya Pak untuk akhirnya mau merelakan harta Bapak untuk membeli ambulans. Ini awal mulanya kenapa langsung memutuskankah Bapak menjual tanah dan membeli ambulansnya? Apakah mungkin nggak koordinasi dengan yang lain gitu Pak?
misalnya jadinya patungan atau dibagi-bagi gitu. Karena kan sebetulnya balik lagi ini tuh tanah Bapak adalah harta pribadi Bapak ya Pak ya? Iya. Jadi gini Mbak, saya tersentuhnya pada saat itu saya sedang minta bantu sama yang punya mobil, tapi jawabannya dia takut untuk membawakan ibu ini. Nah setelah kita pulang dari rumah sakit itu, disitulah Mbak saya tersentuh di hati kecil saya. Mudah-mudahan lah saya bilang ke depan kalau memang ada langkah dan rezekinya, saya pengen sekali mempunyai mobil ambulan untuk bisa membantu orang. Ya ampun, luar biasa banget ya. Mungkin tahapannya tuh gini nih, Mm-mm. dibayangkan kalau misalnya Pak Roni ini masih menggunakan kendaraan milik orang Orang lain lain. atau punya orang lain, takutnya ada momen-momen seperti itu lagi bahwa oh nah ini nggak bisa dipakai karena mau dipakai ini atau Iya. nggak boleh sama si ini siapa Ownernya, segala iya. supirnya nggak enak. Sedangkan dengan Pak Roni yang lakukan adalah menjual tanahnya, membeli kendaraan pribadi yang digunakan sebagai ambulans ini, maka sebuah kuasanya ada di tangannya Pak Roni sehingga Pak Roni bisa menentukan gitu yang kayak oke boleh angkut ini, angkut itu gitu kali ya. Mm-mm. Pak Roni tapi mohon izin, berarti saat ini yang disediakan adalah ambulansnya saja. Nah, bagaimana dengan mohon izin nih Pak, bagaimana dengan drivernya atau supirnya, Armadanya ya. armadanya, siapa yang kemudian biasanya membawa ambulans tersebut Pak Roni? Oh ya, jadi ambulan ini saya kelola dari 2017 Mas. Alhamdulillah dari yang 2015 kejadian itu, alhamdulillah rezeki dan langkah kami bisa memiliki di tahun 2017 bisa membeli sebuah mobil ambulan. Masya Allah. Jadi waktu itu untuk pengoperasian mobil tersebut saya sendiri Pak yang menggunakan sama anak putra kami yang pertama yaitu Muhammad Randika Nova Ramadan. Jadi anak saya berkecimpung di ambulan ini mulai dari kelas 6 SD sampai sudah lulus SMA sampai sekarang. Wah luar biasa. Jadi kami ganti-gantian kalau memang ada telepon dari warga, kadang dari kerabat, kadang dari keluarga, seperti saya kebetulan pakai tiket atau cadangan, saya izin ke pimpinan, saya sendiri yang berangkat. Tapi pada saat saya tiket atau tidak bisa ditinggalkan, anak saya yang saya suruh bawa. Oke, jadi Bapak juga sudah mengajarkan kebaikan ya Pak ya, Ya. ke keluarga Bapak gitu. Mungkin mudah-mudahan nanti anak Bapak juga bisa jadi penerus Bapak dalam hal selalu menebar kebaikan. Tapi ya lihat deh, anaknya ganteng banget. Bapak anaknya begini mah, ya Allah Pak pasti banyak yang ngejar ini mah Pak. Ya, Gen Z ya Pak ya. jadi gini Pak, Oke. Uh-uh. Jadi proses ambulan ini tidak semudah yang kita lihat sekarang. Jadi waktu itu saya beserta istri dan anak rebutan di rumah. Saya bilang kita punya sebidang tanah. Apakah boleh? Saya bilang kita jual untuk membeli ambulan. Nah, awalnya istri kaget. Untuk apa? Dia bilang membantu orang. Kapan lagi kita berbuat? Saya bilang. Akhirnya yang memberi jawaban pertama itu anak saya Pak Randika ini. Jual aja Pak kalau memang bantu orang katanya. Kemudian istri saya juga mengiyakan dengan satu syarat. Saya bilang kalau memang laku tanah kita jual, dananya jangan kita gunakan sepeser pun, sepenuhnya untuk hadir. Kata keluarga mendukung. Luar biasa, ini satu sisi Bapak tetap izin istri gitu ya. Iya, Ternyata benar. didukung luar biasa. Dan tadi kayaknya Bapak juga udah lebih ikhlas gitu ya. Kayak ini tergantung nih tanahnya laku apa enggak. Karena kalau misalnya laku berarti udah jalannya memang Benar. diperuntukkan untuk ambulans. Nah. Pak, tadi lihat juga beberapa di gambar kayaknya nggak cuma buat mengangkat orang-orang yang mungkin urgent butuh ke rumah sakit atau jenazah juga. Tapi tadi juga dipergunakan untuk sembako juga ya. Bantuan gitu ya. Artinya ini banyak sekali yang terbantu ya Pak ya. Kayaknya bisa jadi mobil apa saja ketika dibutuhkan begitu Pak. Jadi mobil kita ini multifungsi Pak. Kalau dibilang multifungsi. Jadi kalau ada tetangga kadang yang membutuhkan ke rumah sakit pun saya antar. Kadang ada juga yang minta antar ke pemakaman juga kami antar. Bahkan kemarin kami juga sempat mengumpulkan pakaian-pakaian yang layak pakai. Sempat kami kirimkan kemarin waktu gempa bumi di Palu Mbak. Alhamdulillah kami 3 kali pengiriman dengan mobil tersebut.
Luar biasa. Jadi si mobil ini juga membawa banyak sekali gitu ya keberuntungan bagi orang banyak di luar sana ya Pak ya. Selain kemudian digunakan mengantarkan orang yang sakit aja. Nah tadi tuh aku sebenarnya menarik banget ketika Bapak bilang yang pertama kali justru mengizinkan menjual tanah tersebut adalah anak Bapak, betul ya Pak? Anak yang pertama berarti yang tadi kita saksikan fotonya ya Pak di layar ya? Halo, Ya Pak Roni apakah itu mendengar ulang suara? Pak suaranya. Oh iya Pak, jadi memang Sudah bagus Pak, sudah bagus. iya, jadi memang tadi Pak Roni sempat mengatakan bahwa pertama kali yang menyetujui menjual tanah itu adalah anak Bapak, betul. Berarti anak Bapak yang pertama tadi ya? Betul Pak, Muhammad Randika. Berarti Masya Allah. Makanya nama ambulan, nama ambulan itu saya bikin ambulan 2D, Dika dan Dewi. Adiknya ada juga Pak, namanya Oh, Dewi. lucu Cute banget. banget. Dika dan Dewi. Double D ya. Berarti, nah Pak, berarti sebenarnya yang diwariskan oleh Bapak salah satunya adalah sifat baik itu ya kepada Dika ya, anak Bapak yang pertama ini Pak. Ini kan berarti sebenarnya sudah tumbuh dewasa Pak. Apakah mungkin juga salah satu bentuk yang diwariskannya adalah posisi Bapak? Dalam artian apakah Dika ini juga akan mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang polisi kah? Ya, mudah-mudahan lah. Pak, Mbak, tolong doanya. Sekarang anak saya sudah 2 kali berjuang untuk mendaftar di kepolisian, tapi masih belum ada rezekinya. Oh, Mudah-mudahan di tahun 2005 ini anak saya bersikeras mau daftar lagi. amin. Mudah-mudahan ada langkah dan rezekinya Pak. Tolong doa semua. Amin, amin Pak. Amin, Mudah-mudahan Pak. bisa menjadi anggota Polri. Amin ya rabbal Ya, alamin. mudah-mudahan yang doain gak cuma kita ya, tapi orang-orang yang sudah terbantu dengan kendaraan tersebut begitu ya Pak. Ya sekali lagi, bukan berarti mau meminta dikembalikan quote unquote, tetapi mau meminta doa aja, mudah-mudahan memang ada jalannya untuk Dika agar kemudian bisa bergabung bersama kepolisian begitu ya. Dan Amin. kemudian juga bisa menjadi penerus bagi bapaknya ya, yang punya niat Amin. baik, yang insya Allah juga punya sifat yang baik juga seperti ayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Pak, karena Dika sepertinya dari kecil juga sudah melihat ya apa yang dilakukan ayahnya, Iya, betul. kemudian juga berbagi untuk masyarakat sekitar. Pak, ini balik lagi ya, saya masih nggak habis pikir nih Bapak menjual tanah Bapak demi ambulans yang dimanfaatkan oleh warga. Tadi juga diketahui bahwa Bapak sendiri juga yang nyetir ganti-gantian sama Dika anak pertama Bapak. Tapi berikutnya kan Pak, ini juga untuk bisa jalan mobil sehari-hari tuh butuh operasional juga ya Pak. Tadi mungkin kalau driver udah ada, bensinnya, perawatannya itu seperti apa Pak? Dari mana uangnya? Jadi untuk dana, kadang saya minta sama istri Mbak. Kalau ada telepon yang menuju ke pemakaman jauh, yang membutuhkan dana, misalkan biaya bahan bakar itu 500 sampai 1 juta, saya pinjam uang istri dulu Mbak. Tapi ya alhamdulillah kita yakin rezeki nggak kemana Mbak, ada aja jalan, ada aja jalan. Ya. Saya di sini tidak mempunyai denatur tetap, mobil kami kelola sendiri, perbaikan sendiri, tanpa ada bantuan di lain, Mbak. Tapi Pak, berarti Bapak membuka kesempatan juga ya Pak bagi donatur lainnya mungkin yang kemudian mau menyumbangkan sedikit rezekinya, kemudian untuk bisa sama-sama membantu masyarakat dengan ambulans ini Pak. Ya, Mak. Oke. Tapi ada juga dari kawan-kawan juga, begitu saya kadang melakukan perbaikan di bengkel, kadang ada yang mengasih biaya. Pak, ini untuk tambahan biaya, kadang nggak usah, saya bilang. Tapi tetap Pak, disodorkan uang itu. Masya Allah. Iya. Ya, alhamdulillah. Lihat, orang mungkin saya tahu nggak ada punya donatur, dikelola sendiri. Bahkan sampai perjalanan kami ke Pangkalan pun berdua sama anak, waktu itu posisi malam hari, perjalanan kurang lebih 750 kilo, PP kami sekali jalan itu 12 jam Mbak. Ya, 750 kilo Pak. Siap, cuma 1 jam saya istirahat, balik lagi ke Banjarmasin. Masya Itu pun Allah. saya tidak menerima imbalan. Masya Allah Pak. Pak, Ya iya Allah. ini gila banget, udah Bapak berkorban harta, berkorban waktu dan tenaga juga ya. Pak, Benar. ini ada nggak sih kalau gitu? Ini kan kayaknya Bapak single fighter ya, nggak Iya. ada yang apa namanya Oh bantu. berdua sama anaknya. Heeh. Karena tadi katanya kalau misalnya bapaknya nggak bisa, anaknya yang nyupirin gitu ya. Cuma di masyarakat kan kayaknya juga orang yang mau ngasih seikhlasnya aja gitu ya Pak. Ada nggak sih Pak yang melihat
apa yang Bapak lakukan, mungkin hati masyarakat yang lain juga yang sekiranya bahkan lebih mampu gitu tergerak untuk melakukan hal serupa juga gitu Pak. Apakah mungkin dia punya unit ambulan lagi atau mungkin dia berkontribusi ke Bapak dalam hal membantu tadi operasionalnya dan lain-lain. Oke, kadang dari kawan-kawan juga ada Mbak Mhm. yang artinya memberi masukan. Pak Roni kalau memang untuk operasional ke depan bisa dimasukkan ke yayasan kah atau ke rumah sakit. Saya bilang enggak, saya bilang Hmm. kalau saya seperti itu sama saya merendahkan mobil saya bilang itu namanya usaha. Hmm. Kalau niat kita di awal memang niat membantu Mbak, insya Allah jalannya ada aja. Amin. Oh gitu ya, memang dari Bapak Roni sendiri ya yang pengen niatnya tuh berbakti kepada masyarakat gitu. Ya emang sesuai begitu ya untuk kemudian mau terjun menjadi seorang polisi pun juga satu niatnya pasti ingin menjadi orang Pengayom yang membantu masyarakat. pengayom masyarakat juga. Betul. Jadi memang sejalan banget nih Pak. Pak, tapi ke depannya nih Pak, apakah Bapak punya rencana-rencana lainnya juga yang pengen Bapak lakukan begitu ya? Mungkin mengembangkan juga dengan hadirnya ambulans-ambulans lainnya di beberapa tempat lainnya juga agar kemudian juga bisa digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan atau mau bikin yang lain mungkin Pak? Halo, Ya. suaranya putus-putus Pak. Oh baik, Pak Roni, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan baik Pak? Bisa. Oke, Pak, ke depannya nih Pak, apakah Bapak punya harapan lainnya yang ingin dilakukan? Misalnya dengan menambahkan ambulans-ambulans lainnya yang ditempatkan di beberapa titik juga begitu ya, agar kemudian bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Atau misalnya Bapak punya rencana untuk bikin apa lagi, misalnya rumah sakit atau apa gitu Pak mungkin? Jadi harapan ke depan ya kalau memang ada rezeki Mbak, saya ingin membeli satu buah mobil elep kami desain untuk bisa membawa warga sekitar untuk ziarah. Itu niat ke depan saya rencana nih. Tapi sementara belum tercapai. Tapi kalau untuk Alkah, alhamdulillah sudah saya siapkan. Bahkan sudah 3 orang yang bermakam di Alkah saya sendiri pribadi. Oke. Aduh, Masya Allah Pak, tetap ya Bapak masih ada keinginan untuk membantu terus kayak nggak ada habisnya nih Pak. Pak, boleh tahu nggak ini ambulansnya dalam beberapa waktu dipakai berapa kali? Misalnya seminggu sekali, tiga kali dalam seminggu atau bahkan setiap hari nih ambulannya ada yang selalu membutuhkan untuk dijalankan gitu. Jadi untuk operasional untuk operasional bulan ini tidak tentu Mbak. Kadang dalam 1 bulan, kadang saya tidak ada dapat telepon. Kadang dalam 1 hari pun ada sampai 3 kali saya ngantar Mbak, pernah. 3 tempat berbeda ya Pak? 3 dengan tempat yang berbeda. Oke, selama ini masyarakat apabila membutuhkan bantuan Bapak atau mau menggunakan ambulansnya seperti apa Pak? Apakah mungkin mendatangi Bapak ke kantor atau bahkan sampai mendatangi ke kediaman pribadi Bapak? Yang sering datang itu ke rumah Mbak, walaupun posisi saya piket. Kadang ada juga yang telepon. Jadi kalau memang posisi saya piket, kalau jalurnya dekat, saya kadang minta izin ke pimpinan. Tapi diberikan izin, saya langsung membantu orang tersebut ke pemakaman. Oke Pak, ada budget sendiri nggak sih Pak yang disiapin Pak? Let's say misalnya kayak dalam 1 bulan ada budget tertentu yang disiapin buat si ambulans ini nih Pak. Budget apa maksudnya Mas? Bensin misalnya Iya, gitu Pak. bensin misalnya atau perawatan atau apa gitu untuk nyucinya misalnya. Jadi selama saya pegang ambulan ini sudah berjalan 7 tahun. Sampai sekarang saya tidak ada menyisihkan uang untuk ambulan tersebut. Terakhir kami di tahun 2020 begitu pengantaran ke daerah Kalteng. Begitu mau nyampe ke Banjarmasin, mobil sudah terasa tidak enak. Langsung saya masukkan ke bengkel kawat. Ternyata begitu sudah sampai masuk garasi, mobil tidak bisa digerakkan lagi untuk personel lainnya. Ternyata jebol, Pak. Di situ kami menghabiskan biaya kurang lebih hampir 8 juta. Jadi dengan dana sebesar itu pun saya bingung, kaget gimana caranya. Saya bilang kerjakan dulu. Saya nggak tahu nanti gimana bayarnya, yang penting kerjakan. Alhamdulillah berjalan waktu Mbak. Ada yang membantu dari rekan-rekan kami, ada yang jual burung kesayangannya, ada juga dari rekan-rekan yang membantu urunan. Ya alhamdulillah tertutupi lah.
Iya, Saya iya. bilang, saya makasih banyak kepada kawan-kawan yang kebetulan itu memang biaya besar, saya nggak bisa atasi sendiri waktu itu. Iya, sebuah contoh ya Pak bahwa kita kalau niatnya udah bagus, Iya. orang tuh nggak usah, apa sih, kita percayakan saja pada Tuhan, nanti Tuhan yang akan bukakan jalannya begitu ya Pak. Apalagi mungkin Siap, tadi cerita siap. yang rekan Bapak sampai jual burung kesayangan koleksinya, tapi tahu Bapak sebetulnya beli mobil bahkan jual tanah ya, pasti hatinya juga ikut tergerak Gerak, gitu betul, Pak. Masya Allah banget Pak. Ya Jadi, Allah. jadi waktu proses kami perehaban ambulan itu Mbak juga proses panjang. Mhm. Jadi waktu itu tanah yang kami tawarkan pun belum laku terjual, sedangkan unit sudah kita beli dengan biaya kemarin saya pinjam dana di bank 30 juta Mbak untuk beli ambulan tersebut. Jadi kami rehab total, ternyata berjalan waktu hampir 6 bulan tanah yang kita pasarkan alhamdulillah laku. Akhirnya untuk pengoperasian ambulan atau perehaban ambulan berjalan. Akhirnya dana tanah itu pun nggak cukup untuk dana kelanjutan. Jadi kami terpaksa menjual satu mobil kijang tua kami, mobil kesayangan kami tahun 94, sama satu ekor peliharaan kami, sapi Mbak. Alhamdulillah tertutup. Ya ampun Bapak lagi-lagi mengorbankan harta benda keluarga Iya, Bapak betul, ya Pak ya. Ini kita harapannya benar-benar yang mudah-mudahan Bapak dapat gantinya berkali-kali lipat. Mungkin bisa dalam bentuk harta lagi Amin. atau mungkin dalam pertolongan Tuhan yang bentuk lainnya ya Pak ya. Nggak cuma harta aja ya Pak ya. Pak, Amin. ini kan mungkin terakhir ya Pak. Sekarang umur ambulannya udah 7 tahun gitu beroperasi gitu. Apakah Bapak ada harapan mungkin ada teman-teman lain yang tergerak hatinya. Mungkin siapa tahu bisa menggantikan dengan unit yang baru yang lebih muda tahunnya ya. Supaya nanti juga kalau ada pengantaran Bapak kemana-mana tuh lebih bisa bekerja dengan optimal begitu Pak ambulansnya. Ya, mudah-mudahan lah Mbak, itu harapan kami juga. Kalau memang ada yang memberikan atau ada harga yang murah, kami pun pengen masih mempunyai satu mobil ambulan yang lebih mudah Mbak. Biar untuk ke depan kelancaran kami juga sama anak untuk bisa membantu warga sekitar yang membutuhkan. Amin, amin. Dan mudah-mudahan juga kita doakan Pak ya, saat ini niat baiknya Bapak dan niat baiknya Dika juga sebagai putra Bapak saat ini bisa lolos ya Pak di tahun 2025 nanti ya Pak ya. Amin. Amin, Ya, kita sama-sama doain nih Pak. Semua amin. Atau mungkin ada Amin. beberapa teman-teman polisi juga saat ini lagi mendengarkan kita, lagi menyaksikan nih, mudah-mudahan bisa dibantu begitu ya, agar kemudian Dika bisa bergabung bersama kepolisian dan kemudian bisa menjadi paroni selanjutnya nih Pak, yang punya niatan baik untuk membantu masyarakat di luar sana ya Pak. Amin ya robbal alamin. Dan juga support dari keluarga ya, istri dan juga Iya, mungkin benar. adiknya Dika tadi Dewi juga ini pasti luar biasa nih untuk mendukung terus kebaikan yang Bapak berikan kepada masyarakat. Masya Allah, Pak Roni terima kasih banyak Pak Roni udah mau ngobrol-ngobrol sama kita, menginspirasi kita di sini Terima juga. kasih. Mudah-mudahan niatnya Pak Roni bisa menjadi semacam contoh lah ya bagi kita semuanya, termasuk saya juga, termasuk Indi juga, Kita termasuk semua teman-teman yang ada di sini ya. betul sangat terinspirasi dengan cerita Bapak. Sehat selalu ya Bapak ya. Karena kalau Amin, Bapak terima sehat, kasih. Bapak bisa selalu membantu teman-teman yang lain dan semoga juga selalu diberikan dan dilimpahkan keberkahan. Amin, amin. Amin. Robbal alamin. Terima kasih Pak Roni sekali lagi. Itu dia Aibtu Roni Setiadi dari PSK Subnit Binmas Air Satpol Lairut Polresta Banjarmasin. Semoga cerita tadi menginspirasi kamu Detikers. Tapi tenang aja, cerita-cerita inspirasi yang menginspirasi dari Hugeng Corner gak cuma barusan aja, akan lebih banyak dan lebih menarik lagi ya. Jadi saksikan terus nanti Hugeng Corner di Detik Pagi, pokoknya Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11.